Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Rise Up Collective. Perkenalkan, nama saya Yulfi Yulisaryasti, Stambuk G501-20002. Saya adalah Citra, Stambuk G501-20040. Saya Wiana Israid, nomor Stambuk G501-18101. Dan saya Cantika Nabila dengan Stambuk G501-20080. Kali ini kami akan membahas mengenai salah satu metode peramalan yang dikembangkan oleh George Box dan William Jenkins atau yang biasa disebut dengan ARIMA. Guys, kalian tahu tidak apa itu ARIMA? Jadi, ARIMA adalah Autoregressive Integrated Moving Average, adalah sebuah model statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi data deret waktu. ARIMA adalah singkatan dari 3 komponen, yaitu autoregressive atau AR, integrate atau I, dan moving average atau MA. Tahapan modeling ARIMA: 1. Eksplorasi data. 2. Uji stasionaritas dalam ragam dan rataan. 3. Identifikasi model ACF dan PACF. 4. Pemilihan model terbaik. 5. Uji signifikansi parameter. 6. Uji normalitas residual dan white noise. 7. Menghitung akurasi peramalan. 8. Menentukan hasil peramalan. 9. Membuat data aktual, prediksi dan peramalan. Guys, untuk lebih detailnya, kami akan memberikan salah satu contoh teknik peramalan menggunakan metode ARIMA. Misalkan, terdapat data jumlah penumpang penerbangan di penerbangan internasional Bandar Udara Soekarno-Hatta dari tahun 2006 sampai 2018. Maka kami menggunakan tahapan modeling ARIMA untuk melakukan peramalan jumlah penumpang tahun 2019. Gimana caranya? Yuk kita masuk ke studio! Baik, untuk melakukan peramalan menggunakan metode ARIMA dengan software RStudio, pertama-tama adalah menyiapkan package yang akan digunakan. Jika library package telah siap digunakan, maka kita panggil data. Kita running. Setelah data berhasil dipanggil, kemudian mengubah data ke bentuk time series. Kemudian selanjutnya itu mengeksplorasi data. Di sini kami menggunakan fungsi summary, var, dan sd. Setelah itu kami melakukan membuat plot data aktual. Nah, bisa kita lihat ini adalah bentuk plot data aktualnya, di mana datanya cenderung tren naik ke atas. Kemudian melakukan uji stasionaritas dalam ragam. Adapun syarat stasionaritas dalam ragam yaitu apabila nilai lambdanya mendekati 1, sama dengan 1, dan lebih dari 1, maka data dikatakan stasioner dalam ragam. Karena lambdanya nilainya 0,3, artinya dia tidak memenuhi ketiga syarat tersebut, maka perlu dilakukan transformasi. Di sini kami menggunakan transformasi box-box. Setelah melakukan transformasi, maka dapat dikatakan bahwa datanya bernilai 1,99 yang artinya lambdanya itu lebih dari 1, sehingga dapat dikatakan stasioner dalam ragam. Selanjutnya yaitu melakukan uji stasionaritas dalam rataan. Di sini kami menggunakan fungsi ADF-test. Dengan melihat nilai p-value-nya, dapat diketahui bahwa nilai p-value kurang dari alfa yang kami gunakan, yaitu alfa 0,05, sehingga berdasarkan uji ADF-test ini dapat diketahui bahwa datanya stasioner dalam rataan. Kemudian lakukan pengecekan pola ACF dan pola PACF. Dengan melihat pola ACF-nya, dapat diketahui bahwa lag-nya itu membentuk suatu pola tertentu, sehingga perlu dilakukan diferensi. Kemudian pola PACF-nya, dengan melihat pola PACF-nya dapat diketahui bahwa plot PACF sudah tidak membentuk pola tertentu. Kemudian lakukan differencing pertama agar plot PACF-nya tidak membentuk pola. Setelah melakukan differencing, kita cek kembali nilai ADF-test-nya. Kemudian lihat plot ACF-nya. Berdasarkan plot ACF, setelah dilakukan differencing pertama dapat diketahui bahwa plot ACF tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat digunakan untuk pemodelan ARIMA. Begitupun dengan plot PACF-nya. Kemudian untuk melakukan pemodelan ARIMA, berdasarkan ordo PDQ, nilai P-nya dilihat dari lag yang terbentuk pada plot PACF-nya, di mana di sini lag-nya di cut off pada data kedua sehingga P-nya bernilai 2. Untuk D-nya, karena kami menggunakan differencing 1 kali, sehingga nilai D-nya bernilai 1. Kemudian untuk nilai Q-nya, dengan melihat plot ACF setelah di differencing 1 kali, dapat diketahui bahwa nilai Q-nya adalah 4, karena pada plot ACF, lag-nya di cut off pada data keempat. Adapun kombinasi yang terbentuk sebanyak 14 kombinasi, dari ARIMA 214 hingga ARIMA 110. Kemudian untuk memilih model terbaik itu adalah dengan cara membandingkan nilai AIC pada masing-masing model yang terbentuk. Setelah melakukan kombinasi dari model awal yang terbentuk yaitu 214, kita dapat mengetahui bahwa berdasarkan hasil AIC yang kita dapatkan, ternyata
Nilai AIC terkecil adalah nilai pada kombinasi 214, ARIMA 214. Sehingga untuk peramalan akan menggunakan ARIMA 214. QF test ini digunakan untuk uji signifikansi parameter, yaitu dengan melihat parameter yang terdapat dalam ARIMA yang sudah kita bentuk, yang mana saja yang signifikan terhadap model. Dengan melihat nilai QF testnya, dapat diketahui bahwa nilai AR1 dan MA4 tidak signifikan terhadap parameter. Hal ini karena nilainya lebih dari alfa yang kita gunakan, yaitu alfa 0,05. Kemudian melakukan uji normalitas residual. Dengan melakukan uji Shapiro-Wilk normality test, dapat diketahui bahwa nilai p-value-nya lebih dari alfa yang kita gunakan, sehingga dapat dikatakan bahwa residualnya bersifat normal. Hal ini juga dapat dilihat dengan menggunakan Kiki plot. Dengan melihat p-value dari box L-Jung test, dapat diketahui bahwa nilai residualnya atau data residualnya bersifat white noise atau nilai residualnya saling independen. Kemudian melakukan prediksi. Ini adalah data prediksi dari tahun 2006 sampai 2018. Sehingga setelah dilakukan prediksi, maka tahapan selanjutnya itu melakukan peramalan. Di sini untuk melakukan peramalan, kami akan meramal untuk 12 bulan ke depan atau 1 tahun. Ini adalah data peramalannya dari bulan Januari hingga bulan Desember. Kemudian untuk melihat akurasinya, kami menggunakan mean absolute percentage error atau biasa disingkat dengan MAPE. Dengan melihat nilai MAPE-nya, dapat diketahui bahwa MAPE-nya bernilai 7,29%, yang artinya dengan kategori tingkat akurasi, dapat diketahui bahwa peramalan berada pada kategori kurang dari 10%, yang artinya peramalan bersifat sangat baik atau sangat akurat. Terakhir yaitu melakukan plot hasil. Ini adalah plot hasil yang terbentuk, di mana untuk garis yang berwarna hitam menunjukkan data aktualnya, garis berwarna biru menunjukkan data prediksi, dan garis berwarna merah menunjukkan data peramalan. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai prediksinya mendekati data aktual, sehingga untuk peramalannya dapat digunakan dan dapat dipercaya keakuratannya. Jadi dapat diambil kesimpulan yang pertama, model terbaik yang terbentuk adalah model ARIMA 214. Yang kedua, hasil peramalan. Sangat mudah bukan? Kalau ada pertanyaan, jangan lupa di kolom section. Jangan lupa Komen, like and subscribe.